Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Abine. Warganet yang budiman, kali ini saya masih membahas tentang soroh warganet yang budiman. Seperti video saya tempo hari, saya sudah menjelaskan tentang soroh Brahmana yang pertama, yaitu soroh Brahmana Keling. Sekarang saya akan membahas tentang soroh Brahmana yang kedua dan soroh Brahmana yang ketiga, yaitu soroh Brahmana Siwa dari ide Dang Hyang Nirarta dan soroh Brahmana Buddha dari ide Dang Hyang Astapaka. Warganet yang budiman, seperti yang saya sudah ceritakan bahwa semua Brahmana, baik Brahmana Keling, Brahmana Siwa Buddha, memiliki garis keturunan leluhur yang sama, yaitu dari Empu Barada. Saya akan ceritakan. Dari Empu Barada yang mempunyai seorang putra bernama Empu Bahula. Empu Bahula mempunyai dua putra, yaitu Empu Tantular dan Empu Chandra. Yang Empu Chandra inilah yang menurunkan Brahmana Keling, yang terkenal di Bali dengan ide dalam Sida Karya, warganet yang budiman. Sedangkan dari Empu Tantular menurunkan 4 putra. Yang pertama adalah Dang Hyang Panawasikan, yang kedua adalah Dang Hyang Sidimandra, yang ketiga adalah Dang Hyang Asmaranata, dan yang keempat adalah Dang Hyang Kepakisa. Dari putra yang ketiga yang bernama Dang Hyang Asmaranata inilah yang menurunkan 2 putra. Yang pertama adalah ide Dang Hyang Nirarta, dan yang kedua adalah ide Dang Hyang Angsoka. Dari ide Dang Hyang Angsoka inilah yang menurunkan ide Dang Hyang Astapaka, warganet yang budiman. Dan ide Dang Hyang Astapaka inilah yang menurunkan Brahmana Buddha di Bali, warganet yang budiman. Sedangkan dari ide Dang Hyang Nirarta banyak menurunkan Pratisantana di Bali, warganet yang budiman. Di antaranya Brahmana Kemeno, Brahmana Mas, Brahmana Manuabe, Brahmana Keniten, Brahmana Handapan, dan Brahmana ide Wayahan Temesi atau ide Bendu, warganet yang budiman. Warganet yang budiman, saya akan ceritakan sedikit kisah kedua dari Brahmana ini, Brahmana Siwa dan Brahmana Buddha. Saya akan mulai dengan Brahmana Siwa, ide Dang Hyang Nirarta. Baik Brahmana Siwa, ide Dang Hyang Nirarta atau Brahmana Buddha, ide Dang Hyang Astapaka, dulu adalah merupakan bagawanta dari ide dalam Sari Watu Renggong, warganet yang budiman. Jadi keduanya sangat berarti untuk memakmurkan daerah Bali, warganet yang budiman. Saya akan ceritakan sedikit kisah mengapa ide Dang Hyang Nirarta sampai meninggalkan Jawa, warganet yang budiman. Diceritakan sekitar abad ke-15, hampir abad ke-15, yaitu tepatnya pada tahun 1489 Masehi, hampir abad ke-16, hampir abad ke-15, warganet. Diceritakan ide Dang Hyang Nirarta berselisih paham dengan ide dalam Belambangan, yaitu ide dalam Juru, sehingga beliau tidak nyaman lagi tinggal di Belambangan, dan beliau pun dengan putra-putranya menyeberang ke Pulau Bali, warganet yang budiman. Pertama, beliau terdampar di desa Gadingwani,
warganet yang beriman. Di Cemprane, warganet yang beriman. Di sana, di Desa Gadingwani, dipimpin oleh seorang bendese, yaitu dari keturunan Bendese Mas yang ada di Gianyar, di Desa Mas Gianyar, warganet yang beriman. Jadi, Bendese Mas di Desa Gadingwani ini sangat bingung karena wilayahnya terkena wabah penyakit yang ganas, warganet yang beriman. Ini penyakit ini kadang-kadang melebihi dari penyakit modern yang sekarang, yaitu penyakit COVID-19 ini, warganet yang beriman. Diceritakan dulu. Sekarang baru 1 menit ada yang meninggal, lagi semenit lagi ada yang meninggal, lagi semenit lagi ada yang meninggal, warganet yang beriman. Sehingga menimbulkan kebingungan Bendese Mas sebagai pemimpin desa itu, warganet yang kemudian begitu Bendese Mas mendengar bahwa ada seorang pendeta datang di Desa Gadingwani, seketika itu pun Bendese Mas menghadap Idedang Hyang Nirarta dan memohon bantuannya, warganet yang beriman. Kemudian Idedang Hyang Nirarta pun membantu Bendese Mas dengan memberikan ganteng, ganteng itu, warganet yang beriman, adalah kunyahan sirih. Diperintahkan kepada Bendese Mas, disuruh ganteng sirih itu diletakkan di sudut desa di 4 penjuru, warganet yang beriman. Setelah diletakkan ganteng itu di 4 penjuru desa, orang-orang kampung di sana melihat ada bayangan raksasa yang lari kemudian menuju lautan dan tenggelam di lautan, warganet yang beriman. Kemudian seketika itu Desa Gadingwani pun terlepas dari wabah penyakit dan semua masyarakatnya sembuh dan menjadi sehat walafiat, sehat bugar. Dan semenjak itu pun Idedang Hyang Nirarta diberi gelar Ide Pedande Sakti Wau Rauh, warganet yang beriman. Begitulah kisah beliau, warganet yang beriman. Kemudian Bendese Mas pun berguru kepada Idedang Hyang Nirarta, dan setelah dijadi Bendese Mas pun bergelar Kidukuh Macan Gading, warganet yang beriman. Kemudian Idedang Hyang Nirarta bersama putranya pun tidak mau berlama-lama di Desa Gadingwani. Beliau pun meneruskan perjalanan ke arah timur, warganet yang beriman. Kemudian beliau pun sampai di Desa Braban dan sempat mendirikan pelinggih kecil yang sekarang terkenal objek wisata Tanah Lot, warganet yang beriman. Kemudian beliau pun singgah di Desa Mundah Kabe-Kabe. Di sana pun beliau mendirikan pura yang bernama Pura Resi. Kemudian barulah mereka melanjutkan, Idedang Hyang Nirarta melanjutkan perjalanannya ke arah timur dan sampailah di pinggiran Desa Mas. Kemudian mereka di sana sudah disambut oleh Bendese Mas yang dari Mas, yang sekarang kawitannya sama, warganet yang beriman, di Taman Puli Desa Mas, daerah Gianyar, dengan Idedang Hyang Nirarta. Idedang Hyang Nirarta pun dijamu dan sangat dihormati, warganet yang beriman. Diberikan tempat yang layak oleh Bendese Mas. Dan di Desa Mas Gianyar inilah beliau menurunkan Preti Sentanu Brahmana Mas, warganet yang beriman. Kemudian beliau pun terdengar oleh Ide Dalam Watu Renggong, sehingga Ide Dalam Sri Watu Renggong memanggil beliau dan menjadikan beliau sebagai Bagawanta kerajaan, warganet yang beriman. Jadi begitulah kisahnya, warganet yang beriman.
Begitu Idedang yang Nirarta, dia menjadi Bagawanta. Setiap berkeliling di Pulau Bali, beliau pun sempat mendirikan pura yang sekarang disebut Pura Dang Kahyangan, warganet yang beriman. Begitulah sedikit cerita tentang kesaktian Idedang yang Nirarta dan sumbangsihnya terhadap Bali, warganet yang beriman. Kemudian begitu pula Idedang yang Astapaka sebagai Brahmana Buddha, warganet yang beriman. Beliau pun pada masa di dalam Sri Waturanggong, beliau pun mengadakan upacara homayatnya untuk kemakmuran rakyat Bali, warganet yang beriman. Tetapi Idedang yang Astapaka, warganet yang beriman, kemudian pindah menuju desa Budekeling disebabkan oleh warganet yang beriman. Ketika itu Ide dalam bekung sebagai Raja Gel-Gel, dan beliau pun menasehati Patih Agung yang bernama Gusti Batanjero, keturunan Arya Kepakisan, warganet yang beriman, untuk tidak memberontak. Tetapi kenyataannya Gusti Batanjero yang dibantu oleh Dewa Anggungan memberontak, tetapi tidak berhasil, warganet yang beriman. Untuk mengobati kekecewaan beliau sebelum memberontak, beliau pun meninggalkan Gel-Gel dan memilih Karangasem, desa Budekeling, dan keturunan beliau pun tersebar di desa Budekeling, mungkin sekarang tersebar di seluruh Bali, warganet yang beriman. Jadi begitulah sedikit kisah tentang Soroh Kesatria yang kedua. Itulah sedikit Soroh Brahmana yang kedua dari Idedang yang Nirarta dan Soroh Brahmana yang ketiga dari Brahmana Buddha Idedang yang Astapaka, warganet yang beriman. Saya akan lanjutkan kembali menceritakan tentang Soroh Kesatria yang pertama, yaitu Soroh Kesatria dalam. Sampai jumpa.